البرنامج التالي هو حكمة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي سيلقيها الأستاذ الحاج Najamuddin Faton. فليتفضل سيادته مشكور. Acara selanjutnya, hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ustadz Haji Najamuddin Patong. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Bapak Haji Najamuddin Patong adalah seorang tokoh pendakwah asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lelaki yang kerap disapa Ustadz Dai Raja atau Ustadz Raja ini juga dikenal lewat program Dai yang ditayangkan di stasiun TV TPI yang sekarang dikenal dengan MNC TV sekira tahun 2005. Nama lengkap Haji Najamuddin Patong. Panggilan Dai Raja, tempat tanggal lahir Selayar 24 Juni 1979. Tempat tinggal di Jalan Palangga. Beliau merupakan anak dari Bapak Dr. Andos Patong dan Ibu Habinah. Pendidikan beliau SD Impres Tek Bakang Limbung, kemudian beliau melanjutkan di SMP Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Makassar, kemudian beliau kembali melanjutkan tingkat SMA-nya di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Makassar. Setelahnya beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hufat 77 Bone. Beliau menempuh S1 di Universitas Muslim Indonesia dan beliau pula melanjutkan S2-nya di Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salamku saya doakan mudah-mudahan utang-utangnya tidak lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalal. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu dan tiada sekutu baginya. Yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Ayo. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda bundaku, lebih khusus saya kira mau gantikan ceramah. Lebih khusus guru-guruku semua,
ayahandaku, bundaku, al-asatid semua, pimpinan pondok, ketua yayasan, insyaallah Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Babinsa. Saya tidak sempat sebut satu persatu, yang penting tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh bangunan. Yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bunda, besok-besok kalau ada yang ngajak berdebat tentang maulid, jangan kita layani di. Kalau dia bilang maulid itu bid'ah, urusan nah. Kasih habis-habis pi ruji. Kasih habis-habis ludah gitu kalau mau kita berdebat. Ini buktinya maulid itu bukan syariat tapi syiar. Apa Ibu? Maulid ini bukan syariat tapi syiar. Tapi di dalam syiar itu ada syariah. Kenapa? Saling mengajak kepada kebaikan. Ini buktinya lewat mi dari musim maulid. Rabiul Akhir ini, nah masih ada telur maulid. Tapi kemarin, ada orang rebutan telur Pak Kiai. Begitu ku bilang wabillahi taufik wal hidayah. Bukan anak-anak yang rebutan, emak-emak Pak Kiai. Begitu nak tarik keluar, ada yang kena jidatnya. Seandainya tidak lari ya, biar telur kok nak tarik tong. Kenapa tidak Bunda? Woi telur pembagianku. Ya Allah. Telur apa kayak gini? Ya Allah Akbar. Ini sudah Rabiul Akhir. Kalau di Batu Licin itu tiap malam Jumat ya maulidan, terus di pondoknya lagi anakku yang baca kitab gundul di Maros itu tiap malam Jumat maulidan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, jangan makin layani, biar Tommy dia mengatakan bid'ah. Yang penting kita bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, luar biasa, saya begitu masuk lihat santri, langsung terharu Pak Ibu. Apa aku bilang? Masya Allah, sekarang pesantren itu sudah jadi kebutuhan bagi orang tua kita semua. Ada orang yang beranggapan dulu kalau ada anak yang nakal, apa nak bilang, masukkan kau di pesantren. Seakan-akan dia menganggap bahwa pesantren itu adalah bengkel. Iya, coba lihat itu motor yang rusak, atau sedikit-sedikit masuk di bengkel, sedikit-sedikit masuk di bengkel. Nah sekarang banyak orang tua yang beranggapan kalau masuk di pesantren anaknya, nah bilang orang nakal. Aku bilang, oi salah kok coy. Oi pesantren itu luar biasa. Saya tabe Pak Kiai, 4 anakku, 3 kularang pakai jilbab, kalau laki-laki semua. Itu anakku masuk semua di pondok, tidak ada yang tinggal di rumah. Bahkan ada anakku tapi minta maaf, kita barangkali dari daerah sini je. Anakku umur 6 tahun tamat TK, langsung saya bawa ke Ponorogo menghafal Quran. Di sampingnya Gontor, umur 6 tahun tamat TK. Sekarang alhamdulillah 6 tahun di sana pulang jadi hafiz Quran. Jadi empat-empatnya anakku saya pakai penghafal Quran. Tidak ada yang tinggal di rumah. Tidak ada yang tinggal di rumah. Ada yang mau tinggal di rumah, aku bilang, nah belum saatnya kau tinggal di rumah. Saatnya kau belajar di pondok. Lebih bagus menangis memang mas sekarang karena kita pisah pendidikan daripada yang TV besar kau baru mau kasih menangis kan. Nah bilang masuklah bagaimana? Kau bilang masuk ke di pondok biar mak menangis, biar dia tertekan batinku gara-gara tidak ketemukan dengan anakku, daripada nanti besar kau baru begini-begini kau kesana kemari sabu-sabu mak kau nabusa-busa. Iya, banyak sekarang seperti itu. Saya bilang, ya Allah ya Rahman. Tapi apa buktinya Pak Ibu? Apa yang saya hasilkan sekarang? 5 tahun yang lalu meninggal bapakku, datang ku jenguk anakku. Sebulan meninggalnya bapakku, datang ku jenguk anakku yang di Ponorogo, yang perempuan itu. Apa aku bilang? Nah, kakek udah meninggal. Dia bilang, kakek yang mana? Kan cerewet itu anakku itu perempuan. Tidak ku tahu bilang siapa hari nak turuki. Cerewet sekali Pak Kiai. Aku bilang, nah kakek udah meninggal. Bilang, kakek yang mana? Aku bilang, bapaknya bapak. Nah, kapan Pak? Saya bilang, bulan lalu. Nak, kok nggak dikabarin? Saya bilang, kan nggak ada handphone di sini. Ini minta maaf Pak Loga Kak, nah karena di Jawa. Daripada temanku Loga pakai Loga ki, baru ikuti bahasa Makassar nah. Nah cari ki temannya, nah bilang ngomong-ngomong itu teman-teman pada kemana ngasing sih?
Nah bilang kami itu teman satu ke Bugis, nah bilang nggak tahu tuh mak golok kali, biasa iya mau. Kok nggak dikabarin Pak? Saya bilang kan nggak ada handphone di sini, kan dilarang pegang handphone di sana Pak Ibu. Kok nggak dikabarin Pak? Kan nggak ada handphone di sini. Iya paling tidak kan WA ustazah saya supaya kita bisa sholat gaib di sini. Apa jawabannya? Tapi tenang Pak, biar saya masukkan kakek dalam sorga. Saya bilang kok ngomong seperti itu? Ustazah saya ngomong begini loh kemarin, siapa yang anaknya penghafal Quran ikhlas karena Allah, 7 keturunan dijamin masuk ke dalam sorga. Saya bilang jadi kalau ada keluarga yang tidak masuk dalam sorga, nah bilang keturunan ke-8 itu. Dia bilang cocok kau. Jadi tabe bunda-bundaku semua, jangan merasa kecil hati kalau anak tak masuk di pesantren Syekh Hasan Yamani. Justru anak-anak tak ini bah ayah anda bunda yang akan masukkan kita ke dalam sorga. Pernah kita dengar gitu riwayatnya? Ada seorang bapak ditanya, rajin sholat? Nah bilang rajin. Puasa? Nah bilang iya. Tahajud? Nah bilang iya. Masuk kau ke dalam sorga. Ditanya anaknya, rajin sholat? Nah bilang tidak. Puasa? Nah bilang tidak juga. Masuk kau ke dalam neraka. Nah bilang protes kak. Nah bilang kenapa protes kok? Penyebab saya masuk ke dalam neraka, orang tuaku tidak didik kak baik-baik, tidak masukkan nggak di pesantren Syekh Hasan Yaman. Nah bilangnya mana bapakmu? Nah bilang itu tuh mau masuk dalam sorga. Begitu mau nalangkahkan masuk dalam sorga, langsung dipanggil, tuan, come here. Apa itu artinya come here? Sini. Anakmu ini, nah bilang anakku ya Allah. Kau pernah ajar dia sholat? Dia bilang saya tidak pernah didik dia dengan didikan agama. Tapi kau rajin sholat? Nah bilang iya. Begini, ini anakmu tidak mau masuk ke dalam neraka gara-gara karena kau tidak pernah didik dia dengan didikan agama. Sama-sama kau masuk ke dalam neraka. Oh bahayanya. Yang satu lagi ditanya bapaknya, rajin kau sholat? Tidak. Puasa? Nah bilang tidak juga. Nah bilang masuk ke neraka. Masuk mau kau jamu kau ditanya-tanya. Masuk mau kau coba. Anaknya ditanya, rajin puasa? Rajin sholat? Nah bilang iya. Karena dulu masuk di pesantren Syekh Hasan Yamani. Puasa? Tiap Sabtu Minggu dan puasa Ramadan. Senin, Kamis masuk ke puasa. Tahajud? Nah bilang tiap malam. Baca Quran antara maghrib dan isya. Silakan masuk ke dalam sorga. Nah bilang ya Allah, tidak mau kak dulu masuk ke dalam sorga. Kenapa tidak mau masuk dalam sorga? Nah kau harus masuk ke dalam sorga. Penyebab saya masuk ke dalam sorga gara-gara orang tuaku yang masukkan saya di pesantren. Nah bilang yang mana bapakmu? Nah bilang tuh yang mau masuk ke dalam neraka. Dipanggil bapaknya, sini kok. Wih kenapa kok pakai birik-birik sih? Kalau begini anakmu rajin sholat puasa baru kamu tidak. Dia bilang itulah malaikat. Dia bilang sekarang begini, masuk ke dalam sorga sama-sama. Karena penyebab anakmu masuk ke dalam sorga gara-gara didikanmu. Silahkan masuk ke dalam sorga. Nyaman. Jadi jangan kita pesimis bilang, dedek kudun tidak dapat pekerjaan anakku karena masuk di pesantren. Pak Ibu jadikan dulu anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tugas kita sekarang, tugasnya orang tua kita sekarang apa? Pertama doakan anak kita, yang bisa ingin rezeki mau mintakan ini. Kan rata-rata orang tua sekarang pakai sedih berdoa, sangin rezeki mana minta. Takut anak-anak kelaparan, masuk di pesantren, sekolah di sekolah agama, tidak bakalan kelaparan. Saya alhamdulillah sudah keliling Indonesia Pak, begini-begini modelku alhamdulillah sudah pernah di Malaysia ceramah. Walaupun banyak ambisi tadi, nah bilang deh tinggi nasungku, nah. Mendengar di, malah muka ngomong. Begini-begini, alhamdulillah keliling Indonesia Pak, anda pernah kelaparan. Rezeki mengalir, alhamdulillah. Padahal saya dari pesantren. Jadi kalau berdoa jadikan dulu anak yang soleh dan soleha. Itu kalau berdoa pakai dede. Apalagi di depan nakab bayi ya. Nih ada jamaah tuh bilang Ustaz, antara saya kan lalu masuk pegang pintunya Ka'bah, antar ki masuk ke pendek ke saya jadi kudorong nih Pak. Kudorong ini. Baru saya kan orang kepo. Setelah selesai pegang pintu Ka'bah, ku tanya ki, Pak,
Apa diminta waktu dipegang pintunya Ka'bah? Nabi bilang berdoa ke Ustadz, mudah-mudahan sertifikasiku cepat diterima. Bilang, oh baru kau bilang guru. Bilang deh jauh tadi ke sini na sertifikasi gini minta. Nabi bilang ada utangku Ustadz baru. Tapi panitia ada ke tisu. Ceramah aku jangan dengar tisu nanda ada, kalau tidak ada biar kaki saja bawakan ke sini. Tapi kita berdoa mudah-mudahan panasnya yaumil akhir nanti kita tidak rasakan. Amin ya rabbal alamin. Tak kalah banyak ke sini. Masih banyak. Yang jadi pertanyaan sampai di mana nih ceramahku? Ku lupa ya. Yang satu lagi Nabi bilang Ustaz, aku bilang Nabi bilang antar ka masuk di Rauda, ku antar ki lagi masuk di minta maaf di Hijir Ismail, ku antar ki masuk di Hijir Ismail. Sampai di dalam ku jagai lagi sampai selesai sholat. Selesai sholat ku tanya ki, apa kita minta? Nabi bilang minta ka Ustaz, mudah-mudahan daganganku lancar. Bilang rezeki ini sena pahala. Nah minta. Kurang-kurang ada orang yang berdoa minta Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Kurang, bukan berarti tidak ada. Apa salah Ustaz kalau rezeki terus? Tidak, tapi ingat anak-anak kita. Yang namanya anak soleh Pak, yang namanya kita orang tua meninggal duluan, ada anak soleh yang ditinggalkan, anak baca Quran, anak puasa, anak sholat, anak bersedekah, pahala anak tidak dikurangi oleh Allah, pahala tersendiri mengalir untuk orang tuanya. Kenapa? Karena gara-gara kita orang tua yang mendidik anak sampai anak bisa jadi seperti itu. Ini jalan doanya pakai waktu di Medina. Nabi bilang Ustaz, aku bilang Nabi bilang bisa ki antar kak masuk di Rauda sholat tahajud. Aku bilang bisa ji, kapan mau tak? Nabi bilang jam berapa karena kosong. Aku bilang bukan mall ini. Di Rauda ini semakin tengah malam semakin padat orang. Kalau di mall jam 9 kurang orang, sampai tengah malam tidak ada orang. Ini semakin tengah malam semakin banyak orang. Nabi bilang jam berapa kapain? Aku bilang kita ji jam berapa mau tak? Nabi bilang jam 1. Aku bilang oke. Jam 1, setengah 1 ada di depan kamar. Karena bilang Ustaz ada mak. Aku bilang tunggu mak. Mandikan dulu baru dinginnya di Madinah. Dingin sekali di Madinah. Mandikan dulu, selesai mandi ku antar. Jam 1 ku antar masuk di Rauda. Ku antar ke Rauda. Jam 3 baru lolos masuk. Saking padatnya orang. Bila masuk lagi itu kosong. Nabi bilang kita ya Ustaz, jangan mau pusing, yang penting masuk mau dulu di Rauda. Kan ada kosong. Nabi bilang tapi ditunggu aja. Aku bilang ku tunggu ki. Ke satu jalur ki keluar, yang duluan keluar tunggu di luar. Kalau saya duluan ku tunggu ki di luar. Ternyata saya duluan keluar. Ku tunggu sampai selesai sholat subuh, tidak muncul. Masalahnya saya bawa ki sandalnya. Barusan ada jamaah yang kasih bawa ke sandalnya di pentingnya. Biasanya kan sepatuku di sandalku yang dibawakan. Saya yang bawa ke sandalnya. Aku bilang mana ini dingin kok mau lagi di luar, masuk kak lagi di hati, nausir kak lagi laskarnya, ukhruj yallah, keluar kak lagi. Sampai kan di luar, capek kan di luar, masuk kan lagi cari, nausir kan lagi laskar, ukhruj yallah. Selesai sholat subuh jengkel tumak, pulang ke hotel. Sementara sarapan pagi datangi berteriak, Ustaz terima kasih banyak, nyaman lah sholat di Rauda. Aku bilang dari mana ki? Dia bilang dari Rauda tuh kita yang ngantar. Aku bilang kenapa tidak keluar? Dia bilang Ustaz nyaman sekali di dalam. Aku lupa bilang janji yang ki. Aku bilang apa itu diminta di dalam lama kamu mah. Dia bilang Ustaz apa lagi mau ku minta, anakku semua Ustaz anak soleh-soleha semua, ada semua pekerjaan nak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz saya bisa injak tanah suci ini, anakku semua jam patungan. Aku bilang apa itu doa di dalam? Dia bilang mulai jam 3 sampai selesai sholat subuh satu kami doaku Ustaz. Aku bilang apa doa tak? Dia bilang ya Allah mudah-mudahan kehidupanku sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Oke, udah jangan dipayungi katur makin. Biar saya sendiri di sini. Panas-panas, termasuk itu mengerti mama keseluruhan banget. Kasih KRS.
Ku bilang jadi apa doakan? Dia bilang itu doaku Ustaz, ya Allah mudah-mudahan kehidupanku sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku bilang alhamdulillah banyaknya mini jamaah aku bawa, puluhan ribu mini jamaah aku bawa. Nah barusannya kita yang lain doa langsung nausap dadanya. Alhamdulillah Ustaz kalau begitu. Iseng-iseng matanya berapa mi umur tak? Dia bilang alhamdulillah Ustaz umurku sekarang 62 mi. Boleh 1 tahun mama hidup. 1 tahun mama hidup. Dia bilang kenapa ngomong begitu Ustaz? Dia bilang kita tuh minta kehidupan tak sama Rasulullah. Rasulullah kan umurnya 63, kita 62, berarti 1 tahun mama kita. Weh simpan ngasihnya. Dia bilang jadi Ustaz. Dia bilang urusan tamami. Iya. Dia bilang sebentar malam mantar lagi masuk. Dia bilang apa lagi mau diminta? Dia bilang mau dikuralat doa. Ya. Ternyata takutnya mati. Ayo Pak Ibu, anak-anak tak masukkan di pesantren. Ustaz, sudah miku masukkan di pesantren, tapi masih nakal. Kutanya Ki, sudah mi doakan ke siang malam. Ini tugas kita, masukkan di pondok, titip di pondok, percayakan sama di pondok. Ayo doakan dan duit tak. Doakan tiap malam anak tak, setiap bangun sholat tahajud, ya Allah jadikan anakku anak soleh dan soleha, yakin dan percaya rezeki pasti akan mengalir kepada anak tak. Amin ya Rabbal. Kalau sudah didoakan, sudah dididik masih nakal, tawakal Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anakku yang pertama, sekarang baru umurnya 19 tahun. Umur 15 tahun kemarin hatam 30 juz. Sebelum masuk di pondok, gue bilang, "Nah, ayo ke masjid sholat jamaah." Apa dia bilang? Tunggu dulu Pak, main bola. Main bola. Selesai azan di masjid, aku bilang, "Nah, berhenti mako saya." Selesai azan di masjid. Dia bilang, "Belum Pak, cetak bola Pak." Masuk di lapangan, kubisiki telinganya Pak Kiai. Rabbi habli minas solihin. Setengah mati menangis. Apa dia bilang teman dah? Adeh, jagono stas kan. Nah bisiki di telinga anak langsung menangis. Padahal temannya tidak nyaliaki kalau mulutku di telinganya, tanganku di perutku. Putar. Daripada dia minta nanti saya dijipit, mending dijipit memang kesetaraan. Allahu Akbar. Masukkan anak tadi pondok. Jangan sungkan-sungkan pun kalau misalnya, apalagi nih pembayarannya murah sekali. Iya, kenapa aku bilang murah sekali? Anakku, aku bilang saya murah Tommy yang di Ponorogo menghafal Quran 715.000. Aku bilang deh murahnya pembayarannya. Ternyata di Sulsel ada yang lebih murah lagi. Biasanya mana 400. Jadi masuk itu kalau banyak jiri kita tambahin 500. Tambahnya 1 juta. Tidak marah itu pimpinan pondok kalau ditambah. Tidak kelar aja kayak menyumbang di masjid ternyata bondok kan. Yang mengalir banyaknya yang makan anak-anak, ada 700 anak-anak. Itu yang kita sedekahkan di sini, masuk di sini. Masya Allah, umur tak panjang jauh dari siksaan api neraka. Amin ya Rabbal. Kalau elektron ambil tidak tanggung-tanggung 5 juta, nah bayar 10 juta, nah bayar artis-artis yang undang, nah bayar puluhan juta. Yayasannya mana 400 seke no. Ayo sumbang masuk di pondok ya. Allahu Akbar, pahala tak mengalir terus Bu. Mati makin lama makin lagi meninggal masih mengalir terus pahala tak. Kenapa? Banyaknya anak yang makan Bu, dan anak itu selama dia melakukan kebaikan pahala tak akan mengalir terus. Amin ya Rabbal alamin. Jam berapa nih? Memang belum karena belum masuk inti ceramahku. Baru pembukaannya ini. Ada ini lagi namanya di mukaku. Minta maaf, tapi tidak apa-apa. Iya, saya bersyukur sekali bisa datang ke Mandar. Tapi besok-besok kalau ada yang tanya Ki, mau ke Tanah Suci Ki, bilang Ki begini. Kalau ada yang tanya Ki begini, bahasa daerah apa yang ada di percetakan Al-Quran di Medina? Satu-satunya bahasa daerah yang ada di Medina dicetak di Tanah Suci dicetak dalam Al-Quran itu adalah bahasa Mandar. A+ dulu untuk Mandar. Iya. Jangan dibuang, Masya Allah, sehat walafiat.
Yang jadi pertanyaan sampai di mana ceramahku? Dulu. Jadi Bunda, jadi kalau ada yang tanya Ki, dari mana Ki? Dari Mandar. Wih, luar biasa itu bahasa daerah yang ada di percetakan Al-Quran yang diterjemahkan Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Mandar adalah apa yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah itu satu-satunya bahasa daerah yang ada di Indonesia adalah bahasa Mandar. Kenapa? Karena akibat perjuangannya kemarin almarhum Baharuddin Lopa. Aplaus dulu untuk Mandar. Masya Allah. Kenapa baru ku tahu ini? Kenapa ku tahu ini? Karena kemarin bawa ke jamaah umroh ada 1000 jamaah, terus saya ke percetakan Quran sampai diperlihatkan bahasa Mandar. Ada orang dari Mandar ku bawa dan dari Wonomulyo, Nabi bilang cocok kita bawa bahasa Mandar. Masya Allah, luar biasa. Jadi bersyukur Ki karena ada bahasa tak yang ada di percetakan Al-Quran di Madinah. Ayahanda bundaku yang insya Allah dirahmati Allah, baru Pak mau masuk inti ceramahku. Insya Allah saya ceramah mungkin sampai jam 1 siang. Tahan jaket duduk? Kalau tahan jaket duduk makin pain, saya pulang. Tapi minta maaf Pak Kiai, beda-beda itu gaya ceramahnya orang Pak Kiai. Kalau saya gaya aku begini, kalau pas saya di MZ ceramah begini caranya, pegang mic, miringi songkokna, tangannya begini. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri. Masih banyak saudara-saudara kita berada di bawah garis kemiskinan. Kalau bulan ini kita diberikan kulusan rezeki, jangan lupa di sana ada anak yatim, orang tua jompo, janda-janda kembang yang harus dinikahi. Salah ucapkan. Itu kalau pasien dengan saya. Kalau Aagim lentongi. Mau kita dengar ki Aagim? Hadirin pemirsa yang budiman, kalau hati bersih, pikiran tenang. Betul tidak, Bapak Ibu? Menyanyi Mi Agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah suami, jangan menikah lagi. Itu Bapak Agim. Kalau Ustadz Jeffrey almarhum mau dengar, kalau Ustadz Jeffrey ceramah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu UJ kasih mau Roma Irama. Roma Irama itu kalau mau menyanyi, hadirin pada malam ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Adu Domba. Masih mau? Ustadz Nur Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu Ustadz Nur Maulana. Ustadz Raja tahu sendiri. Tapi baru Pak mau masuk inti ceramahku. Ayahanda bundaku semua yang hadir di sini, ada orang yang modelnya seperti ini, hubungannya kepada Allah yang diperbaiki, tapi kadang sesama manusia tidak baik. Betul apa betul? Ada orang yang seperti itu. Dia beranggapan kalau rajin mi sholat masuk mi surga. Tunggu dulu, berapa bombekmu? Anggapannya dia bilang rajin mi sholat tahajud masuk mi surga. Tunggu dulu, berapa kali kau gosip? Baru kalau nak cerita orang ada tidak tanggung-tanggung. Kalau nak celah orang pakai, kadang bukan di tangan nak menunjuk, kadang bibir mami. Biasa begini modelnya. Itu yang mana korannya itu?
Biasa kalau lihat orang seperti itu, satu jodoh aku, ya Allah, kembalikanlah bibirna. Tidak kembali bibir, tak kena kau rasa ilahi dan neraka. Sambaran mina cerita, biar tetangga ada cerita semua, dia bilang, deh, itu yang di sebelah kaya memang, tapi itu tahu, Ji, itu anaknya toh. Kalau pagi-pagi pergi sekolah, lain jumpu ki, kalau pulang lentong nyantar. Kenapa ya kalau lain jumpu nyantar ki kapau, Ji? Nah bilang bukan bodoh, pacarnya. Kenapa memang kalau pacarnya? Masalah buat lo. Dia bilang, oi anakku saya tidak ada yang jemput-jemput. Siapa yang ngejemput ya anakku kalau baru TK? Dia bilang, oi mami anakku tapi tidak ada yang jemput-jemput. Jelegi kawan anak-anak. Anda itu cantik banyak tenjen jemput samparan nih. Astagfirullah. Ada orang yang beranggapan rajin puasa masuk surga, rajin sholat tahajud masuk surga, keluar masuk di masjid sholat jamaah masuk surga. Tunggu dulu, berapa kali orang yang kau zalimi, berapa kali orang kau sakiti hatinya. Makanya dalam Islam, kenapa diperingati ini Rasulullah Sallallahu Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita mau ambil contoh dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bukan cuma hablum minallah yang diperbaiki, hablum minallah wa hablum minannas. Nah itu dia. Nih saya angkatkan riwayatnya. Ada seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hashim. Kenal bu? Bu? Kenal? Kalau Fir'aun kenal? Kenalan di mana sota? Sambaran tuh. Biar Fir'aun nak kenal tuh. Ini bahaya. Marang berteman ke Fir'aun. Di mana ke ceramah itu ki bilang kenal Abu Bakar Siddiq, dia bilang kenal. Kenalan di mana? Dia bilang di mall. Pak Abu itu belanja ke bicara mall deh karena ada kenangan manis tuh di mall. Oh bunda, ke mall kak tidak jadi belanja. Gara-gara apa? Lihat ke suami istri peluk-pelukan di mall. Mesrana na tua nih, penasaran atau kan orang kepo. Ku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Kutanya ki Pak, apa resepnya? Kenapa mesra sekali? Langsung anak tatap. Siapa yang mesra? Ku bilang kita itu atap mau nama si peluk-pelukan. Kenapa? Bukan orang mesra nih. Ku peluk istriku karena kapan lepas sembarang na belanja. Habis uangku di ATM itu bilang suami sike. Kalau orang Makassar bilang suami pampidukang. Tahu? Suami seke, suami yang tidak mau kasih uang belanja istrinya, nah sembunyi kalau ada uangnya. Bunda-bunda, bunda, adakah suami-suami begitu di sini? Alhamdulillah kalau tidak ada. Pada zaman Rasulullah ada pakai. Istrinya Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit, tidak mau kena kasih uang belanja, padahal banyak kebutuhanku. Apa kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan, dosa apa tidak? Rasulullah mengatakan tidak dosa, yang penting ambil secukupnya. Jangan ambil semua ibu, pertengkaran. Jadi suami tak masuk di WC, periksa dompet. Nah, ada 1 juta, ambil makin 100.000, beli ikan katamba, bakar rica-rica, hidangkan di meja. Begitu suami tak datang pasti dia bilang, wih dede nyaman na masakan istriku. Bilang tuh makin nyaman mentong itu kalau uang dicuri. Masih mau. Ada cerita warkop pakai. Kasuka kak nongkrong di warkop bib. Apalagi kalau ketemu makin ustad-ustad, keluar semua cerita. Termasuk ini cerita suami yang pampidokang suami sikika. Biasa bunda-bunda dek kalau ada tamunya suami kita kan berteriki ke dapur, bu kopi ada tamuku. Nah bilang ke istrinya tidak ada uang, tidak ada gula. Itu dibilang kasih ke uang belanja. Lama-lama dia bilang, bu mana mi kopi? Tidak ada gula. Bikin malu-malu nih, yo masuk kok katok. Wes tempe di belakang gordeng. Dia bilang kapan kau masuk kok katok? Tiba-tiba tamunya mau sekali buang air kecil. Begitu lewat tamu, langsung dibilang tidak ada gula. Nah bilang kami tamu na ika kalau tidak ada gula aja makin kato ka. Kasing gaji ini mau buang air kecilnya. Ya Allah ya Rahman. Ada seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hashim. 20 tahun tidak pernah tinggalkan sholat tahajud. Bayangkan 20 tahun tidak pernah tinggalkan sholat tahajud. Baca Qurannya tiap hari itu 1 kali khatam Quran. Suatu ketika Abu bin Hashim mau bangun sholat tahajud, kagetnya luar biasa. Kenapa kaget? Tiba-tiba di pinggir sumurnya ada orang duduk. Kira-kira bagaimana perasaan tak bangun ke sholat subuh, ada orang duduk di ruang tamu tak? Panjang rambutnya, baju putih, tidak kelihatan kakinya. Kira-kira bagaimana perasaan tak?
Yakin nggak biar Pak Babinsa lari semua? Siapa yang mau tinggal Pak Babinsa sedih? Siapa yang mau ditembak? Apalagi Ustadz. Kalau Ustadz, the power of kepepet. Biar tembok tinggi koloncati. Tapi apa Nabi bilang Abu bin Hashim? Assalamualaikum ya makhluk Allah. Siapa kegerangan engkau? Apa jawaban yang duduk di pinggir sumur? Waalaikumsalam wahai Abu bin Hashim. Saya ini malaikat yang ditugaskan Allah mencatat orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini bukunya saya bawa. Semua nama-nama orang yang cinta kepada Allah ada dalam buku ini. Tersenyum Abu bin Hashim. Oh, berarti kalau begitu ada dong namaku dalam buku itu. Nabi bilang, oh tidak ada ya. Kira-kira bagaimana perasaan tak rajin tak sholat nah tidak dicatat nama tak? Malaikat, kenapa engkau tidak catat nama aku dalam buku itu? Saya kan ahli ibadah, saya tiap malam sujud kepada Allah, tiap hari baca Quran. Kenapa engkau tidak catat nama aku dalam buku itu? Apa jawabannya malaikat? Kenapa saya tidak catat? Setiap saya mau mencatat namamu dalam buku ini, Allah larang. Kenapa Allah larang? Hubunganmu kepada Allah baik, tapi sesama manusia tidak baik. Tuh tetanggamu tidak diajak ngomong gara-gara beda pilihan bupati kok. Minta maaf. Tuh tetanggamu kok tidak ajak ngomong karena merasa dirimu hebat. Tuh tetanggamu kok tidak ajak ngomong gara-gara merasa dirimu pejabat dan merasa dirimu orang kaya. Setiap saya mau catat namamu, dilarang sama Allah karena hubunganmu kepada Allah baik tapi sesama manusia tidak baik. Makanya kembali saya sampaikan, kenapa Rasulullah dijadikan sebagai contoh, kenapa Rasulullah dijadikan sebagai uswah, kenapa Rasulullah dijadikan sebagai model? Karena Rasulullah bukan cuma hubungannya kepada Allah yang baik, sesama manusia juga baik. Kalau bicara hubungan kepada Allah, tidak ada yang kalah Rasulullah Pak Bu. Sampai detik ini belum ada yang sama ibadahnya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah pernah sholat sampai bengkak betisnya. Sama kita di sini, orang tua santri bengkak tonji betisnya, pas lihat deh asam urat. Bahkan minta maaf yang asam urat. Bahkan Khuzaifah al-Yamani pernah meriwayatkan Rasulullah pernah sholat sekali berdiri 5 juz 4 lembar nah baca baru ruku. Tapi tidak cocok dibaca di Syekh Hasan Yamani. Kapan ada yang baca 5 juz? Ya makin 5 juz, 1 lembar no saja. Kira-kira ada di jamaah berdiri tenda Pak Imam. Entah kalau berdiri mau sampai mati. Tapi inilah enaknya sekolah di Syekh Hasan Yamani, karena anak-anak itu diajar bagaimana etikanya ketika imam, bagaimana etikanya ketika kita jadi imam, karena yakin dan percaya anak-anak yang santri ini pasti akan jadi imam nanti setelah dia keluar dari pondok. Pak Ibu, anak pesantren itu akan diperebutkan di luar Bu. Anak pesantren itu akan diperebutkan di masjid-masjid. Kan enaknya itu kalau masjid tak, ya Allah, yang pimpin anak pondok. Jadi tabe ayahandaku, ku tahu kiti saya mana imam yang dibayar dan mana imam yang tidak dibayar. Mana tukang azan yang dibayar dan mana tukang azan yang tidak dibayar. Kalau tukang azan yang dibayar, suaranya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggi bayarannya. Dari mana itu? Dari pesantren Syekh Hasan Yamani. Nyaman lah Allah. Masjid yang tidak dibayar tukang azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan? Umur 85 tahun. Sama imam yang dibayar dengan imam yang tidak dibayar. Kalau imam yang dibayar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Siapa yang imam itu? Dari Syekh Hasan Yamani. Tinggi-tinggi bayaran. Tapi kalau masjid imam yang tidak dibayar, Ija julu jilatini ardu jili jalaha. Imam tidak dibayar. Minta maaf pengurus masjid. Apalagi Bu, Bunda, cari mantu yang dari pondok.
Bu, dari Syekh Hasan Yamani. Luar biasa Ibu. Saya istriku anak pondok juga, jadi saya keluarga pondok. Iparku dari Gontor, yang satu dari Sultan Hasanuddin, yang satu lagi dari Sultan Hasanuddin tapi kuliah di Mesir. Iya, yang satu lagi yang dari pondok Sultan Hasanuddin semua. Alhamdulillah, para kita ini semua yang cari sama-sama dari pondok. Kenapa? Tidak repot-repot makin membina dan tidak repot-repot makin mengajar sama istri. Karena sekarang banyak istri-istri itu tabe minta maaf, apalagi kalau bukan dari pondok, kadang kurang ajar sama mertuanya. Iya betul. Banyak itu mantu-mantu yang seperti itu modelnya. Tapi bukan di sini orang tua santri, di Amerika. Kalau di sini insya Allah sama. Kalau datang mertuana, bibir bisa digantungi hanger. Makanya aku bilang saya sama istriku Pak Kiai, kan tidak takut kan saya sama istriku. Kebanyakan itu istri-istri suami-suami takut sama istrinya. Kalau saya tidak, aku bilang, aku tanya memang kena? Tidak marah aja kalau tidak mencucikan baju. Tidak marah aja kalau tidak nusetrikakan bajuku. Tidak marah aja kalau tidak nusediakan makanan di meja. Satu yang membuat saya marah dan tidak ada maaf bagimu. Dia bilang apa itu? Bilang kapan kau kulihat? Bapakku datang, mamaku datang, nggak bengkok ke ninu. Hanya mantu-mantu dia bilang, woi, tahu tunjuk dari pondok kah? Makanya dari kita kembali. Bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya sangat luar biasa. Khuzaim al-Yamani meriwayatkan Rasulullah pernah sholat sekali berdiri 5 juz 4 lembar baca baru rukunya hampir sama lamanya ketika beliau berdiri, sujudnya hampir sama lamanya ketika beliau ruku. 2 rakaat sholatnya Rasulullah, tapi kualitasnya sangat luar biasa. Tapi jangan salah, bukan cuma hubungannya kepada Allah yang baik, sesama manusia juga baik. Nah, apa buktinya? Nih singkat sebelum saya akhiri. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang bertanya kepada Siti Aisyah. Siapa itu Siti Aisyah? Bu, siapa itu Siti Aisyah? Siti Aisyah istrinya Rasulullah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang bertanya kepada Siti Aisyah, wahai anakku Aisyah, perbuatan apakah yang biasa dilakukan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan sama sekali? Aisyah menjawab, wahai Abah, di pasar ada orang tua buta Yahudi. Orang tua buta Yahudi, tiap pagi Rasulullah tumbuhkan kurma, dihaluskan itu kurma, kemudian datang disuapi orang tua buta itu. Setiap kali disuapi orang tua buta itu, apa Nabi bilang ini orang tua buta? Tuhan, kalau kau dapat yang namanya Muhammad, penggal lehernya itu Muhammad, bunuh itu Muhammad, tukang sihir itu Muhammad, orang gila itu Muhammad. Apa Rasulullah marah? Enggak. Ini calon-calon mantu tak Bu di sini. Biar dia paling tidak marah, alhamdulillah sabar. Anak pondok Syekh Hasan Yamani. Betul apa betul Bu? Apa Rasulullah berhenti sampai di sini? Tidak. Besok Rasulullah tumbuhkan lagi kurma, dihaluskan lagi itu kurma, datang lagi disuapi itu orang tua buta. Teriak lagi orang tua buta, bunuh Muhammad, penggal leher Muhammad, orang gila itu Muhammad, tukang sihir itu Muhammad. Rasulullah tersenyum. Singkat cerita Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tumbuhkan tongi kurma, haluskan itu kurma. Sebelum datang disuapi, terjadi dialog. Apa Nabi bilang ini orang tua buta? Tuhan, beberapa hari ini kau tidak datang suapi saya dan dengar-dengar katanya Muhammad sudah meninggal. Syukurlah kalau Muhammad meninggal. Seandainya bisa kau melihat, yang pertama bunuh itu Muhammad saya. Menangis Abu Bakar As-Siddiq, disuapilah orang tua buta itu, tapi kasar bicaraan. Seandainya saya apa yang suapi, bukan kurma tusupin. Tanganku mampu kasih masuk di mulut. Tapi ini Abu Bakar As-Siddiq, didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau dongkol, tetap disuapi itu orang tua buta. Begitu disuapi itu orang tua buta, namuntahkan keluar. Apa Nabi bilang ini orang tua buta? Tuhan, kenapa kurmamu yang kemarin dengan sekarang beda? Kalau kurmamu yang kemarin enak, lezat, manis, halus, lembut, caramu juga menyuapi beda dengan yang kemarin. Abu Bakar As-Siddiq sambil meneteskan air mata, beliau mengatakan orang tua buta. Wambakinne. Orang tua buta yang suapi kamu kemarin itu bukan saya. Nah bilang terus siapa? Di Madinah ini tidak ada orang baik hati selain daripada kamu. Yang cocok dipanggil Rasul kamu, bukan Muhammad. Muhammad ngaku-ngaku Rasul. Menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Apa kata Abu Bakar Siddiq? Orang tua buta, bukan saya yang suapi kamu. Nabi bilang, siapa? Nabi bilang, itu yang engkau suruh bunuh. Nabi bilang, siapa kau suruh bunuh? Kayak Muhammad ikut suruh bunuh. Nabi bilang, kayak itu palap ini. Itu yang tiap hari datang suapi engkau, tiap hari pula engkau teriak, bunuh Muhammad, penggal leher Muhammad. Muhammad yang datang suapi engkau. Tersungkur jatuh ke orang tua buta. Apa kata orang tua buta? Luar biasa akhlaknya Muhammad, sungguh mulia akhlaknya Muhammad. Saya ikut dengan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Makanya satu-satunya manusia yang Allah puji dalam Al-Quran, ya, cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkaulah yang paling mulia akhlakmu. Makanya kenapa anak kita dimasukkan di pondok? Pak Ibu, Tabe minta maaf. Banyak orang pintar tapi tidak berakhlak. Minta maaf. Banyak orang yang tinggi titelnya tapi tidak berakhlak. Kenapa? Karena di luar cuma diisi ilmu, tidak diisi dengan akhlak. Makanya banyak orang pintar tapi tidak benar. Ujung-ujungnya apa? Diberikan jabatan koruptor. Kenapa? Karena berilmu tapi tidak berakhlak. Masuk di Syekh Yasan Yamani. Ini yang kita inginkan. Berilmu, berakhlak. Insya Allah di masyarakat pasti akan dibutuhkan. Amin ya Rabbal. Rasulullah beda keyakinan, tapi Rasulullah masih menjalin hubungan silaturahim. Kita kadang sekeyakinan, kita kadang tidak beromong. Buktinya apa? Nih, ada pengurus masjid telepon di Makassar. Ustaz, datang ke dulu ceramah di sini di masjidku antara maghrib isya malam Jumat. Ku bilang, apa tema pengajian? Tak, dia bilang, temanya Ustaz, pengurus lama dengan pengurus baru tidak beromong. Ku bilang, kenapa? Ternyata yang dia perdebatkan masalah membesarkan basmalah dengan mengecilkan basmalah. Yang dia lagi perdebatkan, yang mana duluan turun? Kalau mau sujud, lutut duluan turun, apa tangan duluan turun? Masuk di pesantren Syekh Yasan Yamani. Setelah anak-anak kita keluar, tidak gampang menyalahkan orang. Kenapa? Karena berilmu dan berakhlak. Kalau kita tidak pernah nginjak pondok, tidak pernah belajar agama, ini orang biasa merasa dirinya paling benar. Sampai tidak baku omong gara-gara ini. Nah, bilang yang mana duluan turun, lutut duluan turun, apa tangan duluan? Kalau tidak pernah kaji, tidak pernah mondok, inilah mempertahankan kita lah yang paling benar. Ternyata dalam Sunan Abi Daud, hadisnya hampir berurutan. Hadis yang pertama yang saya dapat, Rasulullah pernah sholat, lututnya duluan turun, baru tangannya. Hadis yang kedua saya dapat, Rasulullah pernah sholat, tangannya duluan turun, baru lututnya. Yang salah ini kalau kepala duluan. Ini namanya tapanyuk-nyuk. Orang yang pernah belajar di Syekh Hasan Yamani tidak gampang menyalahkan orang di luar. Kalau ada sesuatu yang dia tidak pahami, yang tidak tahu, dia cepat tabayyun. Jangan cepat menyalahkan orang, jangan cepat. Inilah enaknya orang mondok di pesantren. Oke coy. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Ada panas sekali. Tapi insya Allah saya berdoa, doakan Pak Ibu di. Iya, mudah-mudahan saya tidak dapatkan panasnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kita saling mendoakan. Yang kedua, setelah ini mungkin saya langsung balik karena besok saya mau ke Kendari, isi acara masih ada acara maulidku. Jadi begini, alhamdulillah Pak Babinsa, Pak Sekda, alhamdulillah sudah keliling Indonesia. Begini dari Sultan Sanuddin pernah tomat di Malaysia, dan insya Allah nanti pertengahan bulan 11 Singapura. Kalau ada yang undangan. Ada tentu yang undangan, kalau tidak ada tinggal kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.